Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yakni Nabi yang kita teladani di dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah di kolam ya. Di kolam ini isinya kolam lele dan makan lele ya. Lele makan lele. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari mari kita ikuti. Dan ada beberapa kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran ya. Rasulullah SAW dalam keseharian ya, dalam hari-harinya dia nggak meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti jejak Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW hari-harinya nggak pernah terlewati ya, nggak pernah istilahnya itu gang ya, nggak pernah lupa ya, senantiasa membaca Al-Quran. Jadi mari kita juga berusaha untuk meluangkan waktu, entah seberapa jam, seberapa menit ya, yang penting kita usahakan, kita targetkan untuk bisa membaca Al-Quran di setiap harinya, karena itu adalah penting buat kita semua ya. Kita tahu tentunya Al-Quran itu merupakan salah satu pedoman untuk capai kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya mari sama-sama kita kaji ya, apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Kemudian kita coba untuk terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu semua bahwa bahasa di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi tentunya kita selaku orang Indonesia, ya gimana caranya membeli Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, kita usahakan seperti itu. Karena dengan membeli Al-Quran yang ada terjemahnya, insya Allah ya, sedikit-sedikit kita akan memahami ataupun mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut ya. Di samping Rasulullah SAW senantiasa melanggengkan baca Al-Quran, mengistiqomahkan baca Al-Quran, dia juga ya selalu istiqomah untuk amalkan sholat tahajud ya. Sholat pada malam hari ini insya Allah ya. Setiap sholat pada malam hari itu biasanya lebih khusyuk dibandingkan dengan di siang, sore ataupun di waktu maghrib ya. Biasanya jam-jam 2 atau jam 3 malam itu suasananya hening, sehingga sangat-sangat mendukung kalau kita mau mengamalkan sholat tahajud itu waktu-waktu yang tepat. Jadi Rasulullah SAW senantiasa amalkan sholat tahajud secara istiqomah ya. Apa salahnya kita juga berusaha ya untuk amalkan sholat tahajud itu tentunya juga secara istiqomah ya. Kalau biasanya kalau sholat di bulan Ramadan itu
sholat malam, ada yang bilang itu sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya ada yang 8 rakaat ya dengan 4 salam, dan ada yang juga 21 rakaat. Semuanya baik ya, semuanya baik insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ya dua hal amalan-amalan yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ya tadi ya membaca Al-Quran ya. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya. Kita usahakan ya kita khatam lah ya, setahun itu kalau bisa 2 kali ya, kalau nggak bisa 1 kali. Syukur setiap bulan itu khatam 1 kali. Nah, kita usahakan insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran ya, kita nanti akan mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah ya, mengingat Allah dengan senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang ya, karena dalam Al-Quran tersebut ya itu ada perintah ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang ya. Untuk itu ya mari sama-sama ya, mari sama-sama kita istiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga kita usahakan ya, kita programkan setiap malam berusaha untuk sholat qiyamul lail ya, ataupun sholat tahajud ya. Itu juga sudah ditegaskan oleh Allah ya, pada malam hari dalam engkau sholat tahajud sebagai sholat tambahan, mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajat. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk amalkan sholat tahajud. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.